Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Manakala bayangan Tuhan menjadi pengasuhmu, kau akan terbebas dari khayalan dan bayang-bayangnya. Bayangan Tuhan adalah hambanya yang mati di dunia ini dan hidup bersamanya. Susurilah jejaknya hingga kau raih pembebasan di dalam jejak masa lalunya. Bagaimana dia menciptakan bayang-bayang. Quran surat ke-25 ayat 45. Bayang-bayang itu adalah jasad orang-orang suci yang menuntun ke arah cahaya matahari Tuhan. Meski kata-kata orang suci muncul dalam 100 bentuk yang beraneka, namun karena Tuhan Esa dan jalan itu satu, bagaimana kata-kata mereka bisa mendua? Mereka muncul dalam bentuk yang berbeda, tetapi mereka satu dalam makna. Dalam bentuk terdapat keanekaragaman, dalam makna seluruhnya sama. Misal, seorang pangeran memerintahkan untuk mendirikan sebuah tenda. Ada yang membuat tali, yang lain menyiapkan tiang, menenun, merajut, dan memotong kain. Semua itu berbeda dalam bentuk dan beraneka, tetapi satu dalam makna, melaksanakan tugas yang sama. Lihatlah dua orang yang sedang mencuci kain. Mereka tampak saling bertentangan. Yang satu memasukkan kain ke dalam air, yang satunya lagi mengeringkannya. Lalu yang pertama menjadikannya basah kembali. Dia seakan menentang apa yang dilakukan yang kedua. Tetapi keduanya yang tampak saling bertentangan itu satu dalam hati dan bekerja secara serasi untuk melaksanakan satu tugas. Setiap nabi dan orang suci memiliki jalan rohani sendiri-sendiri, namun mereka satu tujuan, menuju Tuhan. Jika pelita menyala di atas ketinggian, ia bukan untuk diri sendiri, tetapi demi kemanfaatan yang ada di sekitarnya, supaya dapat mendapatkan cahayanya. Namun bagaimanapun juga, di mana ada pelita, entah di ketinggian ataukah di tempat rendah, ia tetap pelita, matahari keabadian. Jika orang-orang suci mencari kedudukan dan derajat duniawi, orang tidak memahami apa sebenarnya yang mereka kehendaki. Mereka ingin menghindarkan manusia dari perangkap dunia ini, karena cinta pada dunia menjadikan orang memburu kedudukan,
dan akhirnya jatuh ke dalam perangkap dunia yang akan datang. Jelasnya, orang-orang suci terlepas dari segala persoalan atas dan bawah dalam hubungan dengan makhluk Tuhan. Seandainya kau sendiri adalah sebuah atom ekstasi dan daging kelembutan, bagimu akan sama saja atas ataukah bawah, kebesaran atau kepemimpinan, dan dirimu sendiri lebih dekat daripada segala hal. Tiada seorang pun akan masuk ke dalam pikiranmu. Maka bagaimana halnya dengan orang-orang suci yang mereka adalah tambang, sumber, dan asal cahaya dan kesenangan terpancang pada atas dan bawah? Kebanggaan mereka di dalam Tuhan, dan Tuhan terlepas dari segala persoalan atas dan bawah. Keduanya ada pada diri kita, kepala dan kaki. Bukankah para nabi hadir untuk mengejawantahkan perbendaharaan yang tersembunyi? Oh debu, engkau adalah mata air di dalam dirimu sendiri. Meski aku adalah manusia biasa seperti kalian dalam jasad, kini makomku adalah sebuah perbendaharaan, dan yang kalian miliki adalah sebuah rantai emas. Aku adalah hatimu. Carilah dirimu di dalam dirimu sendiri. Carilah ia dariku. Jika kau seorang anak muda, jadilah murid seorang syekh, orang tua. Jika dirimu lain daripadaku, maka kenalilah dirimu sendiri. Kau penuh derita dan kesengsaraan. Kemarilah, kau adalah bagian dariku. Jangan pisahkan bagian dari keseluruhan. Letakkan pada keseluruhan, karena ia mulia. Bukti-bukti tiada artinya bagimu. Akulah bukti. Tanpaku kau tidak akan bebas, meski kau tawarkan sejuta pembuktian. Siapakah Syekh? Orang tua, dialah orang yang berambut putih. Ketahuilah makna rambut ini, oh kau yang telah kehilangan harapan. Rambut hitam adalah eksistensi diri. Sehelai rambut ini meski tiada. Ketika eksistensi diri tiada, dialah orang tua, baik ia berambut hitam ataupun beruban. Rambut hitam adalah watak manusia, bukanlah jenggot atau kepala. Di dalam ayunan Isa berteriak, tanpa menjadi seorang anak muda, aku adalah seorang syekh, orang tua. Jika seseorang belum sepenuhnya bebas dari sifat-sifat kemanusiaannya, dia bukanlah seorang syekh, hanya orang yang telah dewasa. Ketika tak lagi tersisa sehelai rambut hitam pun, dan telah sirna segala sifat-sifatnya, dialah syekh dan Tuhan menyambutnya.
Syekh adalah orang tua karena akalnya. Oh anak muda, bukan karena jenggot dan kepala. Sungguh, jika tanpa akal, tiada seorang manusia pun dapat lebih tua dari iblis. Dia sama sekali tak berarti. Karena seorang muqallid tak mengenal apapun kecuali bukti, dia terus saja mencari jalan di dalam isyarat-isyarat zahir. Demi dia kami katakan, jika kau ingin sembuh dari sakitmu, temukan seorang syekh, seseorang yang telah bebas dari selubung taklid dan melihat hakikat segala sesuatu dengan cahaya Tuhan. Cahayanya murni, tak mengenal bukti dan eksposisi, mengelupas kulit dan masuk ke dalam inti. Bagi dia yang hanya melihat kulit, benar dan salah sama saja. Bagaimana ia mengetahui isi guni? Berjuanglah hingga kau menjadi orang tua bagi akal dan agama. Seperti akal universal, kau dapat melihat yang tak terlihat. Jangan kau tautkan tanganmu pada yang selain syekh, karena hanya tangannya yang dilindungi Tuhan. Orang tua akalmu telah terbiasa dengan kekanak-kanakan dan menjadi tetangga bagi nafs yang tiada lain kecuali tabir. Jadikan akalmu kawan bagi akal seorang syekh yang sempurna, sehingga ia dapat bebas dari kebiasaan-kebiasaan buruknya. Ketika kau letakkan tanganmu di dalam tangan seorang syekh, orang tua yang bijaksana dan patut dimuliakan, adalah nabi bagi masanya. Oh murid, sehingga memancar dalam dirinya cahaya nabi. Datanglah ke Hudaybiyah, dan kau adalah seorang pengikut para sahabat nabi yang memberikan kesaksian dengan baiat. Nabi bersabda, aku adalah sebuah perahu di tengah-tengah gelombang masa. Aku dan para sahabatku bagaikan perahu Nuh. Barang siapa yang bersandar padanya akan mendapatkan pencerahan. Ketika kau bersama dengan seorang syekh, kau jauh dari kebodohan dan berjalan siang dan malam dengan sebuah perahu, dilindungi dengan roh dari roh yang diberkati. Kau tidur di dalam perahu dan melaju. Jangan jauh dari Nabi pada masamu. Jangan kau bersandar pada kemampuan dan langkah-langkah kakimu. Meski kau adalah singa, jika menapaki jalan tanpa seorang penuntun, kau akan tertipu, sesat, dan terhina. Waspadalah, hanya terbang bersama sayap-sayap syekh, maka kau akan lihat bala tentaranya. Suatu ketika, gelombang lutfnya menjadi sayap-sayapmu, lalu api qaharnya membawamu melaju. Jangan beranggapan bahwa qaharnya bertentangan dengan lutfnya.
lihatlah kesatuan dari keduanya dalam akibat-akibat.